Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, lanjut kami ke acara yang kedua, yaitu akan disajikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes M. Nasir. Silakan Pak. Terima kasih Bu Susi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Salam merdeka, salam tetap sehat. Bapak Ibu, saya saat sekarang ini sudah usia melewati 66 tahun. Jadi sudah menjelang 67 Bapak Ibu. Kemudian seumur itu atau selama itu saya sejak kecil saya karena berasal dari Padang, saya sampai SMA itu di Padang. Kemudian alhamdulillah saya diterima di Akabri bagian kepolisian dulu pada tahun 76. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan usia begini saya sudah pensiun Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu perkenalan ini saya manfaatkan kepada Bapak Ibu dengan seusia begini, kemudian dengan kondisi yang ada sampai saat sekarang ini, setelah saya pensiun 8 tahun yang lalu, rupanya saya tidak juga menjadi pengangguran. Jadi alhamdulillah saya Bapak Ibu menekuni yang pertama saya menjadi advokat. Saya baik praktisi hukum selama berdinas di kepolisian selama 33 tahun, saya menganggap bidang hukum ini harus lebih ditekuni. Jadi bukan hal yang berkaitan perkenalan ini untuk membanggakan diri, karena dari hasil pengalaman saya, pertimbangan saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya selalu mendapatkan orang kurang percaya Bapak Ibu, kurang percaya. Jadi kalau saya cerita tentang putir, saya cerita tentang sesuatu, orang kurang percaya. Nah, saya merasa bahwa saya kurang perkenalan ini. Nah, oleh sebab itu, bagaimana mungkin selama 33 tahun jadi polisi, kemudian pensiun sudah 8 tahun, tidak duduk manis, tapi saya mencoba menekuni bidang hukum, Bapak Ibu. Kemudian alhamdulillah juga, saya juga saat sekarang ini menjadi dosen, yaitu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi saya ngajar polisi-polisi gitu sampai sekarang. Kemudian juga saya jadi dosen di Universitas Lalang Buana di Bandung. Jadi profesi setelah pensiun itu advokat, kemudian setelah itu mengajar polisi pada perpangkat perwira. Jadi setelah akpol, dia masuk PTK, saya mengajar di situ, kemudian juga umum. Kemudian berikutnya, alhamdulillah Bapak Ibu, perkenalan juga. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini memperkuat nanti apa yang saya sampaikan selanjutnya. Yaitu saya dipercaya juga pertama, karena saya di bidang hukum, tadi saya sampaikan sebagai advokat, saya diangkat, kemudian katakanlah dipilih, kemudian diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Advokat, khusus yang berkaitan dengan Kongres Advokat Indonesia. Jadi kalau saya kurang dipercaya, mungkin nggak berani atau tidak dipilih saya. Kenapa? Karena Ketua Dewan Kehormatan itu akan mengadili kalau advokat KAI itu dia keliru, salah, saya ininya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, saya memperkenalkan ini untuk memperkuat yang saya sampaikan nanti. Yang kedua, saya juga dipercaya Bapak Ibu, kebetulan karena tadi profesi saya adalah pensiunan polisi, 33 tahun jadi polisi. Nah, kemudian saya juga dipercaya sekarang sebagai Kepala Biro Hukum dan Advokasi Persatuan Perwira Polri Daerah Jawa Barat. Jadi saya kalau pensiunan bermasalah tentang hukum, saya sebagai advokat. Kemudian berikutnya mungkin ini kembali nanti cerita tentang Bu Susi ini, saya juga diberikan kepercayaan, dipilih juga menjadi Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brimob Jawa Barat. Jadi untuk Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brimob inilah sebetulnya mata rantai saya mengenal Ibu Susi. Dan saya selama ini Bapak Ibu, baik waktu pensiun maupun sebelumnya, saya selalu mengamati. Saya ketemu sama Bu Susi. Pertama, saya mengira Bu Susi sebagai pimpinan saya di grup 37 ini, saya mengira beliau ini umurnya 54 tahun.
Tapi setelah saya tahu rupanya sudah 74 tahun lebih. Nah, lebihnya lagi, saya juga berkenalan dengan suami beliau ya, Pak Suryono, karena kebetulan Brimo, lebih kaget lagi saya. Kenapa beliau sudah usia 89 tahun? Jadi, saya melihat kepada diri saya dengan perkenalan yang saya sampaikan tadi, ini sebagai landasan awal bagi saya Bapak Ibu yang alhamdulillah ini 100 di sini. Jadi, kalau dilihat latar belakang saya, baik waktu saya masih dinas aktif, maupun setelah pensiun, jadi mohon maaf ini saya bukan pensiunan pengangguran. Jadi alhamdulillah diberikan kepercayaan-kepercayaan, diberikan amanah-amanah, sehingga ini. Di samping itu diberikan lagi amanah Bu Susi ini, salah satu malam ini menyampaikan segala sesuatu yang mungkin akan. Baik Bapak Ibu, saya akan coba melanjutkan. Nah, mungkin bisa dilihat presentasi saya ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada 3 foto yang saya tayangkan. Pertama itu mungkin Bapak Ibu yang dipegang oleh ibu saya, mungkin bisa dilihat ya Jeng Sri ya, bisa ya. Nah, itu yang lagi didudukan itu saya, itu umur 3 bulan. Ya, dulu waktu itu apa bisa saya perkirakan bahwa seumur waktu itu 3 bulan saya bisa seperti ini sekarang 66 tahun lebih. Nah, mengapa saya bilang? Di sana itu ada tulisan, saya bilang, saya dipegang oleh ibu saya, di foto di situ. Saya mengatakan, beruntunglah orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya ingin mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu percaya yang saya sampaikan. Ya, nah, makanya saya tadi menyampaikan awal seperti percaya yang saya sampaikan. Nah, saya mendapatkan dari hasil penelaahan saya hampir 1 tahun bergabung dengan Putir Plasenta ini, saya merasakan bahwa beruntunglah orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah bahwa selama perjalanan saya perkenalan pertama dengan apa yang akan saya sampaikan ini nanti, masalah Putir Plasenta. Saya berkenalan seperti saya awal tadi, saya melihat kok Ibu Susi, kok Pak Suryono demikian, masih gagah, masih ini. Saya mencoba mengamati, lama-lama saya tanyakan, tetapi saya tidak percaya. Maksudnya tidak percaya, masa iya? Tapi kalau saya lihat sekapasitasnya Bu Susi Suryono, yang dikenal di kalangan luas di Jakarta, apalagi senior-senior saya ya, para jenderal bintang 4, bintang 3, sangat percaya dengan Ibu Susi. Apalagi sangat percaya dengan suami beliau, yaitu Pak Suryono. Ya, mana mungkin Ibu Susi atau Pak Suryono menawarkan ke saya sesuatu hal yang bohong atau yang tidak bisa dipercaya. Tetapi saking saya ingin percayanya lagi lebih luas, saya belajar 3 bulan lamanya Bapak Ibu. 3 bulan belajar dulu, melihat, menimbang, dan lain sebagainya. Ya, nah, oleh sebab itu, di sini di tulisan yang kedua yang dari foto saya, ini pada saat saya jaya-jaya nih Bapak Ibu, ini masih berdinas ya. Saya mengatakan menyesallah orang yang terlambat. Nah, jadi saya Bapak Ibu, saya hampir menyesal nih Bu Susi, hampir menyesal. Kenapa hampir menyesal? Karena saya terlambat. Mungkin terlambatlah saya sekarang ini memakai Putir Plasenta ini, mungkin sudah terlambat Bapak Ibu. Kenapa saya katakan terlambat? Ya sudah larut dengan usia yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ya, mudah-mudahan jangan terlambat Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya uraikan. Kalau terlambat, karena Bapak Ibu, saya merasakan di keluarga saya sendiri ya, kemudian di kerabat saya sendiri itu banyak yang terlambat Bapak Ibu. Ya, kata orang ya, penyesalan itu pasti datangnya terlambat. Nah, oleh sebab itulah dari renungan yang saya coba dalam pembukaan ini, saya mengatakan berilah kesempatan sekali saja kepada diri sendiri untuk menikmati kembali masa muda di hari tua. Nah, apa benar bisa menikmati masa muda di hari tua? Nah, itu Pak Suryono tadi, 89 tahun ya, menikmati ya masa muda di hari tua. Jadi kalau saya hitung-hitung Pak Suryono tadi, saya umur 66 sekarang, kalau saya nanti seumur
Pak Suryono saja, saya masih punya waktu seumur nanti 23 tahun lagi. Jadi kalau seandainya saya memulai berkenalan dengan putri plasenta ini, saya jadikan momentum kelahiran cucu saya, mungkin cucu saya menikah, saya masih segagah Pak Suryono, apalagi kalau lewat dari 90, Bapak Ibu. Nah, inilah saya di renungan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, sekali lagi, beruntunglah orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu dari awal tadi saya menyampaikan, saya khawatir tidak dipercaya, karena hampir setahun saya menyampaikan segala sesuatu itu kadang-kadang nggak dipercaya. Nah, ini yang sedih ya, yang terenyuh ya. Kemudian saya mengatakan menyesallah orang yang terlambat. Nah, kemudian berilah kesempatan sekali saja kepada diri sendiri. Nah, ini sering saya sampaikan juga, sudah seusia saya, apalagi bapak-bapak ibu, saya berani taruhan ya, bukan ya. Apakah Bapak Ibu selama ini memikirkan tidak untuk bisa menjaga kesehatan? Pasti kenalnya dengan kesehatan diri sendiri itu setelah terjadi, ya, setelah terjadi kesehatannya yang anjlok, baru dia ingat. Padahal mungkin dari tangan kita, dari pikiran kita, dari segala yang kita harapkan sudah terjadi dalam artian sesuatu yang sudah kita peroleh. Ya, mungkin kita dari pendidikan ya, seperti saya juga, Bapak Ibu juga, mungkin dari harta sudah banyak, tapi tidak pernah kembali kepada dirinya untuk bisa memperhatikan. Taunya apa? Taunya setelah diponis oleh dokter. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam hal ini, bahwa apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, saya cuplik sedikit. Ada satu hal, saya ingin sebetulnya setelah ini, setelah tua ini, atau setelah kita bersama-sama, ingin berbuat baik Bapak Ibu. Ya, kalau bagi saya sebetulnya hal-hal yang di belakang itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi saya ingin berbuat baik, membagi apa yang saya ketahui, kemudian untuk bisa mengajak apa yang saya ketahui, mudah-mudahan seperti di awal saat itu bisa dapat ini kan. Baik dalam agama yang kita anut ya, kebetulan saya beragama Islam, kita mengetahui bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya bagi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Dan tentunya saya beroleh ketika Bapak mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan itu, tentu saya akan mendapatkan sesuatu. Dari siapa? Dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bapak Ibu sekarang ini ya, mungkin Bapak Ibu sama dengan saya Bapak Ibu, ikhtiar ya. Ini saya ikut bergabung dengan Ibu Susi adalah bahagian ikhtiar saya. Karena dalam perjalanan hidup saya ada beberapa penyakit yang saya idap, yang saya inikan. Pertama kali saya divonis hepatitis B, saya kaget, hilang harapan rasanya. Wah, kalau begini saya ini besok nih. Ya, kemudian berikutnya saya divonis juga, diketahui bahwa di empedu saya itu ada batu, mulai lagi saya ini hilang harapan. Nah, apalagi berikutnya lagi saya punya ya keinginan, Bapak Ibu tentunya punya keinginan yang saya juga divonis juga hepatitis B. Sekarang saya sudah bisa bicara di hadapan Bapak Ibu, mari kita hidup sehat dengan hepatitis B. Dengan gula. Jadi yang berkaitan dengan hal-hal yang menggerogoti kita. Nah, saya kira dengan kita berada pada posisi yang hal demikian itu, saya kira Bapak Ibu pada tempatnya lah, atau sangat tepat Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mungkin merefreshing sedikit kepada Bapak Ibu. Pasti semua orang menginginkan kehidupan yang bahagia. Pasti, tidak mungkin. Nah, bahkan ada yang ditambah lagi bahagia dunia dan akhirat. Nah, kita bicara dulu tentang bahagia di dunia. Bagaimana mungkin kita kebahagia di dunia saja, ya, padahal kehidupan kita secara fisik, ya, ini kita itu sakit-sakitan, ya, semuanya sakit. Bagaimana kita mau bahagia? Saya kira mungkin Bapak Ibu merasakan, ya, jangankan gitu, begitu bangun tidur aja pagi-pagi, ya, badannya sudah tidak enak, ya, kurang enak, sudah mulai ini. Nah, oleh sebab itu saya kira yang kebahagiaan itu salah satu aja kakinya kalau saya lihat adalah kesehatan. Ya, kita mungkin di sini Bapak Ibu ya, kita mungkin sepakatlah kesehatan adalah satu kunci
ya untuk mencapai segala hal yang kita inginkan. Misalnya, oh saya mau masuk surga, ya, oh saya bagaimana mungkin kalau kita setiap bangun salat tahajud aja karena badannya tidak sehat, ya, bagaimana mau beribadah dengan baik, ya, bagaimana kalau kita mengkontrol prostat, sebentar-bentar kencingnya keluar di celana, wudhunya tentu batal, ya, nah jadi tidak mungkin, jadi pasti harus sehat. Apalagi kalau Bapak Ibu Pak subuh-subuh itu, subuh-subuh bangun kalau seandainya kurang sehat, selimut tarik lagi, ya, kemudian jadi menurut saya kesehatan itu adalah yang utama. Nah, kemudian bagaimana kita membangun kesehatan? Nah, saya akan masuk ini. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya, sejak kecil kita ya, saya juga khususnya saya juga curhat kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Sejak kecil kita, saya merasakan sejak saya mungkin lulus akabri ya, akabri itu saya tidak pernah masuk angin ya, tidak pernah capek ya. Bahkan saya bilang kalau saya makan Bapak Ibu, makan sate kambing pagi, sebentar itu langsung duren, langsung ini lagi tenang aja itu, nggak ada masalah apa-apa, tidak pernah merasakan kemudian direndam berhujan-hujan segala macam enggak. Nah, tapi kalau saya sudah menginjak umurnya 40-an, mulai 50 ya. Kalau saya lihatkan di gambar di sini, itu mulai keroan, ya, mulai masuk angin, ya, mulai sakit perut. Ya, biasanya kalau dulu waktu itu saya cari Supradin ya Pak Dr. Hernanto, Supradin lah atau apalah segala kekuatan segala macam. Ya, nah, kemudian apalagi seperti sekarang, ya, seperti sekarang saya. Tapi saya setelah mengkonsumsi apa yang kita nanti akan kupas itu, hal-hal yang kita jalani ini sudah tidak ada. Saya sudah merasakan ini Pak Imam ini, Pak apa namanya, sudah merasa muda Pak Imam ini, kembali lagi ya. Jadi kembali lagi. Dulu saya sudah di usia pensiun 66 65 itu saya sudah agak ragu menyetir mobil, bawa mobil ke Jakarta, ke Semarang atau ke Banten sudah. Kalau sekarang nantang Pak. Ya, kemarin saya pulang ke Padang ya, tanggal 1 April sampai 10 April ya, itu nonstop. Jadi orang begitu sampai ketika saya sampai di Palembang, orang istirahat enggak, saya begitu sampai di Palembang masih anu aja. Begitu sampai di Padang, orang langsung tidur, saya enggak, masih ngobrol lagi. Kenapa? Saya buatkan kiat memakannya itu dengan kiat tersendiri, nanti saya akan kupas. Jadi Bapak Ibu, pastilah ya, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, saya bukan mendahului, khususnya yang setua-tua saya, apalagi yang lebih, pasti ada masalah kesehatan, ya. Kecuali mungkin Bujang Sri, kemudian ada nih Pak Fernando Titanus, mungkin masih muda saya lihat nih, ya luan mungkin belum ada terasa apa-apa, seperti saya waktu itu dulu ya, waktu kapten, waktu mayor belum tahu apa-apa belum. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengupas Bapak Ibu secara kita mengetahui bahwa kejadian kita sebagai manusia ini sudah seperti apa yang dicantumkan dalam kitab-kitab suci, yaitu pertemuan antara sperma dan sel telur daripada istri. Nah, di dalam proses kejadian manusia, ya, kalau dalam kitab suci, ya saya tidak terlalu mengulas tentang itu. Yang jelas kita setelah pertemuan tadi itu, ya, sperma dan telur tadi itu menjadi satu sel, ya, sel induk. Kemudian sel ini akan memecah diri ya dari 1, 2, 4 terus dengan memproses. Sel ini masing-masing punya tugas membuat tulang, membuat otak, membuat segala komponen lah dalam hidup. Rupanya Tuhan Allah dalam hal ini sudah memberikan satu jangka tertentu tentang durasi perkembangan dari apa yang ada di perut ibu janin ini. Di situ disempurnakan. Nah, kebetulan saya 1 bulan ini mendapatkan cucu ya, makanya saya amati saya juga ya. Nah, alhamdulillah sempurna ya. Jadi kelingkingnya kecil ya, adanya kecil. Jadi jadilah orang yang sempurna. Nah, jadi orang yang sempurna tersebut 9 bulan 10 hari pada umumnya lahirlah seorang bayi tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa kejadian ini, apalagi mungkin Prof. Haryadi ya, mungkin lebih paham karena beliau adalah dokter dalam hal ini, apalagi dokter kebidanan, beliau ya ahli spesialis kebidanan. Jadi kejadian kita ini, Bapak Ibu, sudah ada
jangka waktunya dan sudah ada formatnya, sehingga jadilah bayi yang betul-betul menjadi manusia yang akan hidup ya di luar perut ibunya, menghadapi segala macam tantangan ya, tantangan cuaca, tantangan perut ya, maksudnya makan, nyusu dan lain sebagainya. Tantangan itu berat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dari apa yang hasil penelitian di Universitas Harvard, rupanya manusia ini, sel-sel yang tumbuh tadi, yang menjadi dan lain sebagainya tadi di perut ibu, itu punya kekuatan maksimal sampai kita di usia 50 tahun. Nah, saya melihat Bapak Ibu, di diri saya sendiri, bahwa memang dirasakan ketika 50 tahun itu saya saat itu sekitar jadi Kapolres lah, jadi Letkol dulu namanya. Kalau sekarang Ajun Komisaris Besar Polri. Ya benar. Jadi pantas juga negara ini, khususnya bagi TNI Polri, dipensiunkan umur 58. Jadi saya merasakan kalau seandainya saya sekarang di umur sekarang ini disuruh tugas ya, coba Bapak Ibu, polisi sekarang bertugas menginikan COVID ini, mungkin saya udah teler di belakang. Jadi pantaslah negara ini sudah memberikan ukuran ya kekuatan itu. Pertama, tadi saya katakan pada saat usia kita ya, di usia 50 ya, ini kan dari usia 25 ya, seperti kan 50 itu, pada saat 25 tahun usia kita itu mempunyai kemampuan 100%. Itu tadi saya bilang ya, saya makan durian atau berhujan berpanas segala macam, kita saat-saat itu sedang perwira remaja itu, wah sebetul-betul ya. Tapi begitu berlanjut umur udah sampai 50 tahun, nah kalau kita lihat umur 50 tahun sudah 30%. Saya merasakan, saya langsung testimoni sendiri diri saya ya. Jadi artinya apa? Rupanya kita punya kemampuan yang terbatas. Nah, apalagi sekarang kalau saya ukur dari diri sendiri, dari usia 60 sampai 70, saya kan sekitar 3,5 tahun lagi sudah 70 tahun. Ya, bagaimana mungkin saya dalam melaksanakan aktivitas saya tanpa membina kesehatan saya? Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, melorot ya, sesuai dengan kemampuan sel yang dibentuk di perut ibu kita tadi, itu kemampuannya 100% itu ya pada saat kita baru 25 tahun, sekarang sudah berjalan. Apalagi saya misalnya makannya sembarangan ya, kemudian istirahatnya atau fisiknya tertekan dan lain sebagainya akan banyak lebih melorot. Nah, berdasarkan inilah saya merasakan bahwa di saat saya membutuhkan, datanglah pahlawan penyelamat. Pahlawan penyelamat ini sehingga apa yang menjadi aktivitas saya awal tadi saya sampaikan, saya Bapak Ibu, saya jam 3 pagi itu sudah bangun Bapak Ibu. Tanpa istirahat, tanpa tidur, tanpa salam, terus sampai jam 10 malam. Nah, bagaimana mungkin kalau saya merasakan sebelumnya Bapak Ibu, ketika saya belum makan putir plasenta ini, saya merasakan fisiknya tidak akan bisa sekuat itu. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita sesuai dengan usia yang saya jalani, usia itu sudah melorot perlahan-lahan. Sementara ya kita konsumsi. Ya, oleh sebab itulah Bapak Ibu, dalam hal pertumbuhan ini merupakan, kemudian apalagi seperti saya kemukakan tadi Bapak Ibu, tadi saya awali bahwa saya mulai menghidap dari 10 ya penyakit ya yang divonis ya atau yang ditentukan oleh apa yang berkaitan dengan di tubuh kita ini. Nah, di antaranya saya dari 10 ini di saya ada 3 nih Pak, Bapak Ibu, ada 3 awalnya. Ya bagaimana mungkin akan berusia beraktivitas banyak dalam hal kita mengidap beberapa ya gangguan yang berkaitan ini. Kita lihat sakit jantung, ini alhamdulillah saya belum nih, jangan sampai sakit jantung, stroke, penyakit paru-paru, kemudian infeksi saluran pernapasan. Ini 2 hal ini sangat berkaitan ini Bapak Ibu dengan COVID. Nanti kita sedikit singgung masalah COVID. Kemudian kondisi neonatal, kanker paru-paru, ya. Kemudian Alzheimer, diare, diabetes. Nah, tadi yang saya katakan tadi, saya 15 tahunan ya hidup sehat dengan diabetes. Ya Bapak Ibu, sebelum saya ketemu putir plasenta ini, banyak dokter-dokter yang saya datangi dan baik berhal-hal yang berkaitan juga, tapi ya ini tidak mencapai ini. Alhamdulillah saya secara bertahap diabetes saya ya sudah mulai dan mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama lagi saya bisa memproklamirkan bahwa saya bisa terbebas. Nah, ini.
Nah, kemudian Bapak Ibu, kita saat sekarang ini berada dalam kondisi yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini ada satu hal yang Bapak Ibu saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin kaget, mudah-mudahan jangan. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, keluarga besar saya yang satu garis keturunan saya dari kakek saya sudah terpapar COVID-19 itu 27 orang Bapak Ibu. Ya, dari 27 orang itu ada yang di Padang, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, kemudian ada yang di Bali. Dari 27 orang itu Bapak Ibu 4 yang meninggal dunia. Ya, jadi satu om saya meninggal di Jakarta COVID-19. Nah, yang kedua adalah saudara sepupu saya meninggal di Bali. Ya, dia di Bali. Kemudian ayah ibu, jadi berturut-turut Bapak Ibu dari suami keponakan saya. Jadi pertama ibunya duluan pergi, kemudian berikutnya suaminya. Jadi berturut-turut. Jadi dari 27 orang ya keluarga besar saya yang terpapar COVID-19, 4 orang kalah akhirnya. Kemudian sampai hari ini masih ada 2 saudara saya yang masih dalam perawatan. Karena apa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, saya dalam pengalaman ini khusus COVID-19, di samping saya terenyuh Bapak Ibu, kembali tentang kepercayaan tadi. Ya, ngotot saya, ya, makanlah ini, makanlah itu, tapi ya sudah, itu artinya. Nah, oleh sebab itu, di COVID-19 saat sekarang ini, yang sekarang dari semua saudara saya, ya, dari saya punya, karib kerabat tadi itu, ya, saudara itu, rata-rata boleh dikatakan semuanya yang sudah melewati yang sudah melewati COVID-19 tadi itu tidak kembali lagi fisiknya dalam artian long COVID. Jadi tidak lagi kembali fisiknya ke posisi yang kembali seperti semula, tidak. Dan bahkan sekarang sudah 2 minggu setelah COVID dirawat masih belum dalam kondisi yang betul-betul ini. Jadi sangat amat berpengaruh besar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung tentang pasca COVID-19. Dari pengalaman testimoni saya terhadap saudara saya tadi yang saya katakan 27 orang itu, tidak ada satupun yang mengatakan setelah kena COVID, bahkan ada yang 2 kali kena COVID Bapak Ibu, tidak kembali lagi fisiknya. Jadi turun jauh. Ya, jadi baik ada yang muda dan mungkin di sini juga ada yang hadir nih yang kena COVID, saudara saya juga ada hadir di sini. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwa saya punya tenaga atau fisik saya walaupun masih muda, ya masih muda, tidak bisa kembali lagi seperti itu. Nah, oleh sebab itu yang sangat kita khawatirkan sekarang, pertama kita khawatirkan pada saat terpapar COVID. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, sangat amat ya berpengaruh terhadap produktivitas adalah kelelahan pasca COVID ini. Ya, jadi sehingga menurut saya tanpa ada upaya maksimal, tentu produktivitas dan kegiatan ya, apalagi saya punya adik ya, kelahiran 60 sudah terpapar dan alhamdulillah sudah sehat sekarang, tapi tenaganya tidak bisa lagi seperti apa halnya. Jadi sudah banyak tidurnya, ya sudah banyak ininya aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu dari long COVID ini sangat menjadi bahan perhatian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan long COVID ini merupakan satu bahagian yang juga tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya mengembalikan produktivitas, aktivitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebugaran dan kesehatan tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dalam hal ini melihat ya bahwa apa yang akan kita lakukan dalam rangka membina kembali ya tentang produktivitas atau aktivitas kita, sehingga kita melihat Bapak Ibu ya bahwa ada satu jalan keluar ya yang tadi sudah saya sampaikan, ada sesuatu yang sangat mengembirakan dalam rangka membina itu sudah ditemukannya ya sudah sejak tahun 2008 apa yang kita namakan putir plasenta ya, putir plasenta. Jadi Bapak Ibu pun yang hadir di tempat ini tentulah diundang oleh termasuk saya juga mengundang ingin menjelaskan secara rinci sedikit ya tentang putir plasenta. Bapak Ibu yang saya hormati,
satu-satunya suplemen kesehatan ya yang berkaitan dengan putir plasenta ini di dunia, yang ini bukan hanya merupakan sesuatu yang seperti obat atau seperti hal-hal yang berkaitan dengan yang selama ini kita ketahui, tetapi pada hakikatnya semua yang kita jalani atau yang kita yang kita konsumsi ini sudah berdasarkan ya baik testimoni maupun seperti saya sudah hampir setahun ya mengkonsumsinya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi suplemen kesehatan. Jadi kita berbicara suplemen kesehatan ini dinamakan putir plasenta. Jadi satu produk ya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang saya ceritakan tadi tentang berkaitan bagaimana kesehatan kita bisa terbina. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam putir plasenta ini komponen utama ya dari putir plasenta ini adalah plasenta rusa. Ya, plasenta rusa yang diekstrak dengan teknologi yang tinggi sehingga plasenta rusa ini dijadikan komponen yang sangat sentral dalam rangka menjaga kemudian dapat juga tadi merecovery dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tubuh dan berkaitan dengan sel tadi. Kita mengetahui dan kita menyadari selama ini bahwa rusa adalah hewan ya yang sangat istimewa. Mengapa? Karena ada sesuatu hal yang kita juga mungkin merupakan tolok ukur ya bahwa rusa ini ya tidak mempunyai empedu. Ya, sehingga apa yang menjadi bahan baku ya plasenta rusa ini yang diambil plasentanya setelah melahirkan ya diambil di peternakan ya di New Zealand, itulah komponen utama dari putir plasenta. Kemudian ada 11 komponen lainnya ya yang berada di dalam satu kapsul itu untuk memperkaya, memperkuat dan melengkapi ya keampuhan dari putir plasenta ini. Ya, kita melihat ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar sebetulnya ya. Nah, kemudian ada satu hal yang khususnya saya tidak pernah atau boleh dikatakan jarang apabila mengkonsumsi obat, saya membaca ya membaca atau komposisinya apa. Pasti Bapak Ibu juga jarang ya. Kata orang seperti contohnya, saya memakan Urdafak, mungkin Bapak tahu, Urdafak itu adalah obat untuk menetralisir atau yang berada batu di empedu. Ya, atau saya memakan obat glukofan. Glukofan itu saya konsumsi untuk saya diabetes tadi Bapak Ibu. Saya tidak pernah baca itu glukofan itu apa isinya, yang penting no. Karena saya menganggap itu urusan dokter lah saya bilang, ya. Tapi yang anehnya dan bahkan sesuatu yang sangat menggembirakan atau kita mau konsumsi, kita belajar ya seperti saya katakan tadi Bapak. Saya 3 bulan belajar dulu tentang putir plasenta. Ya, isinya apa saja sih? Apa benar nih? Nah, mungkin Bapak Ibu kalau bisa sekali-sekali melihat komponen yang ada di dalam obat-obatan atau herbal ya atau vitamin apapun, pasti di antara yang 11 ini ada tercantum ya. Bahkan itu ya ada ya nukleoclavan ya, kemudian fucodan, kemudian apel ya. Apel kita udah tahu lah. Bahkan kita ketahui juga itu lidah buaya ada di situ ya. Bahkan ini tomat ya di antaranya. Bahkan kita juga squalen ini ya di laut dalam. Jadi artinya kita dalam rangka memahami apa yang mau kita makan atau yang kita mau konsumsi seperti tadi putir plasenta, kita belajar dulu apa sih isinya ya. Saya hampir setahun ini belajar terus, apalagi Bu Susi dengan kita ini setiap Selasa kita gini ya, ini terus kita pelajari. Jadi artinya apa? Kembali kepada kepercayaan tadi. Jadi apalagi kita langsung penelitian kepada diri kita sendiri karena kita mengkonsumsi bagaimana sih rasanya, bagaimana ininya, bagaimana kita sendiri. Nah, jadi satu waktu saya sampaikan kepada pada teman rekan ya, saya menawarkan atau memberikan informasi kepada Anda, saya bilang tentang yang saya sampaikan ini, saya sendiri memakannya atau saya sendiri mengkonsumsinya. Jadi saya tidak jual kecap ini saja, saya mengkonsumsi dan saya merasakan khasiatnya gitu. Nah, jadi dari 11 komponen melengkapi dari putir plasenta yang khususnya tadi plasenta rusa ini adalah berdasarkan hasil penelitian ya
hasil penelitian beribu-ribu kali di laboratoriumnya di New Zealand, ya, sehingga terciptalah ya apa yang menjadi formula yang berkaitan dengan 12 komponen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah katakan atau sampaikan, kalau Bapak Ibu melihat ya di kotak putir plasenta itu jelas ya komposisinya. Ya, ada der placenta 100 mg ya, kemudian nucleoflavum itu 100 mg, jadi lengkap ya, lengkap tertulis komponennya di situ. Jadi bagaimana mungkin hal-hal yang tertulis ini, menurut saya ini bukan tulisan-tulisan yang dibuat sedemikian rupa ya, sehingga mungkin akan bisa mengecoh atau menipu para konsumen. Saya kira tidak pada tempatnya. Apalagi hal-hal yang sudah dijamin ya dalam hal ini, sehingga apa yang kita rasakan dari hasil yang kita konsumsi setiap hari memang merupakan bahagian yang sangat bermanfaat dan berini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan mengurai satu persatu ya isi yang 12 tadi ya. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu nanti akan bisa bertemu kita berkali-kali di sini nanti, atau mungkin secara khusus kalau memang ingin menggali betul 12 itu ya, 12 komponen yang ada itu satu persatu ya, mungkin kita akan ambil waktu lagi. Tetapi pada hakikatnya dari 12 tadi komponen itu ya, mungkin di sini Bapak Ibu bahkan ada Prof Haryadi yang pasti Bapak Ibu juga yang lain memahami ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat lagi sekarang Bapak Ibu selama ini pasti sering mengkonsumsi kapsul. Tetapi kapsul putir plasenta ini adalah kapsul yang menurut saya spesialis, dibuat dengan teknologi tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu lihat ya, pembuatannya ya putir plasenta dengan pembekuan kering, beku kering. Ya, maksudnya adalah supaya sel hidup di putir plasenta dari plasenta rusa itu dapat bertahan. Jadi ini teknologi yang sangat spesial, teknologi tinggi, bagaimana supaya komponen yang berada di plasenta rusa itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sehingga harus diolah dengan teknologi tinggi. Jadi beku kering Bapak Ibu. Kemudian ada sesuatu hal ya, mungkin Bapak Ibu sering juga menyimpan makanan ya, sesuatu itu cepat busuk ya, atau mungkin kalau mungkin durasinya sudah habis, basi dan sebagainya. Ini setelah itu ya, putir plasenta ini dapat juga dilakukan ya sesuatu yang dapat mengurangi resiko-resiko dari keutuhan dari kapsul tersebut, yaitu dengan teknologi pengisian nitrogen. Ya, jadi oksigennya dikeluarkan bisa. Kemudian berikutnya, mungkin Bapak Ibu juga selama ini kita makan obat ya, selama ini kita makan kapsul, kita merasakan bahwa kalau kita makan kapsul, beberapa kita makan kemudian kita sendawa ya, langsung terasa di kerongkongan atau di lidah lagi. Tetapi putir plasenta ini dia sengaja dibuat ya untuk bisa lewat di lambung dan nanti di usus kecil dia terurai. Oleh sebab itulah teknologi lapisan enterik ini merupakan bagian supaya khasiat maksimal dapat diperoleh dari putir plasenta. Kemudian juga teknologi emulsifikasi, membuat molekul-molekul yang lebih. Jadi kalau tadi komponen-komponen itu bisa diekstrak sebagian besar, banyak, tetapi dalam bentuk kapsul. Jadi sebanyak itu komponen artinya menjadi hal yang sangat menarik. Kemudian teknologi biosfer, memastikan bahan yang efektif larut dengan cepat ya. Nah, ini sesuatu yang sangat. Jadi dari teknologi tinggi inilah tadi 12 komponen tadi dijadikan satu kapsul yang sangat bermanfaat. Nah, selama ini Bapak Ibu membanyak seperti saya sendiri juga, saya selama ini banyak sekali mengkonsumsi obat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi setelah saya mengetahui khasiat dari putir plasenta ini, saya hanya memakan ya sekarang ya. Tadi saya sempat Urdafat saya singgung ya, kemudian glukovan dan banyak lagi herbal. Saya tidak konsumsi lagi, hanya tinggal satu ini, putir plasenta. Nah, Bapak Ibu tidak bisa diragukan lagi, jangan diragukan Bapak Ibu bahwa ya produk ini adalah produk yang legal
ya, produk yang diperkuat oleh sertifikat, termasuk sertifikat halal, ya, karena ya, tidak ada pun sertifikat halal kalau kita lihat ya terdiri dari plasenta rusa, itu kan makanan yang halal, ya, bukan babi, ya. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan komponen lainnya, ya, jadi komponen lainnya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan maupun ikan tadi itu ya, yang Bapak Ibu ya, yang saya hormati, saya mencoba dari pengalaman yang hampir setahun ini, baik mencoba mendengarkan, menganalisis, dalam mengambil manfaat dan lain sebagainya. Saya mencoba ya dari diri tadi sudah saya sampaikan, dari usia yang sedemikian itu. Jadi saya ingin menyisihkan hati dan pikiran, perhatian, tenaga untuk lebih banyak memperhatikan diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, saya sekarang ya, apalagi COVID ini tidak pernah lagi beli baju, tidak beli sepatu, tidak beli apa-apa lagi Bapak Ibu, kecuali beli putir plasenta. Jadi saya karena punya cita-cita tadi umur panjang, jadi pengeluaran saya hanya satu aja, yaitu pengeluaran pembelian putir plasenta. Itulah, jadi saya tidak ada, kalau ada orang mana Pak Nasir ada investasi ini, nggak ada, saya bilang saya investasi untuk diri saya aja, supaya saya bisa lihat cucu saya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya kira perlu ya kita menanya ke hati sanubari kita, apakah perlu itu yang kita anukan. Kemudian ini ada peluang Bapak Ibu ya, maka manfaatkan. Kalau belum percaya setiap waktu ya silakan Bapak ikut Ibu ini. Jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu ya juga seperti teman-teman saya bisa mengetahui khasiat atau bisa mengetahui komponen dari putir plasenta. Orang nggak pernah ikut presentasi atau tidak pernah ikut virtual Zoom, ya nggak pernah nyoba, bagaimana mungkin kita mengatakan itu obatnya nggak benar, itu obat atau itu apa, nggak mungkin. Nah, jadi menurut saya, termasuk saya anak-anak saya sendiri, ya dia belum tahu, cuma lihat aja sudah mengatakan nggak benar itu. Nah, bagaimana mungkin? Ya, nah, oleh sebab itu boleh melakukan protes atau melakukan sesuatu setelah memang dipelajari dulu seperti saya, kita semua ya, kita belajar terus ini, kemudian mencoba juga. Nah, dalam artian bagaimana khasiatnya sudah kita tanyakan. Ya, orang yang percaya dia sebenarnya sudah mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi saya merasa sendiri diri saya ya, karena saya cepat percaya, tadi saya bilang penyesalan saya tidak dalam. Nah, saya terima kasih banyak sama Bu Susi ya, karena untung Bu Susi, kalau saya terlambat mungkin diabetes saya sudah lebih larut ya. Alhamdulillah diabetes saya sekarang sudah mulai dan saya sudah tidak ngantukan lagi. Biasanya jam-jam 10 ngantuk Pak ya, karena menurun gulanya. Sekarang sudah Pak. Kemudian olahraga pun sekarang walaupun saya tidak berani lari, tapi sudah ini Pak. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya juga merasa sangat beruntung saya nggak jadi menyesal, walaupun tetap menyesal. Kenapa nggak dari dulu? Ya, kenapa saya mulai diponis dari dulu? Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini jangan sampai menyesal. Ya, menurut saya karena mana mungkin ya, seperti tadi yang mengawali tadi, bagaimana mungkin seorang bintang 2 angkatan udara Pak Imam ya yang hadir selalu di sini mau nipu gitu. Bagaimana mungkin Ibu Susi ya yang membawa saya ke sini, bagaimana mungkin yang kemana-mana, dan bagaimana mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini tertipu gitu, nggak percaya. Saya malah heran gitu, karena saya banyak menemui Bapak Ibu ya belum tahu belum tahu isinya, komponennya, belum pernah dengar sudah mengatakan itu bohong, itu nggak ada ini. Nah, ini prihatin, yang sangat sedihnya Bapak Ibu. Ya tadi itu saya katakan ya, menolak itu walaupun umur kita ini Tuhan yang memegang, tapi menurut pengalaman saya ya, seperti sekarang Bapak Ibu saya punya kenalan yang juga terpapar sekarang lagi di satu tempat ya, saya suruh makan Pak, nggak mau, saya bilang sama ininya ya, sama buktinya istrinya yang mengini putir plasenta tenang-tenang aja, tapi suaminya dan anaknya kena terpapar ya. Jadi padahal kenapa saya bilang sama ibu tuh, ibu karena minum putir plasenta sih bapak nggak mau, karena bapaknya memang nggak mau. Nah, sekarang terpaksa 3 ya, saya bilang 3 pagi 3 sore ya. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit ya hampir menjelang akhir nih, karena waktunya sudah sedikit lagi.
Kemudian yang pertama tadi saya sampaikan salam bahan baku 12 jenis ya. Produknya sejak 2008. Ya, bagaimana mungkin satu produk ya dari perusahaan PT Riwa ini hanya satu aja 2008 sampai sekarang. Ya, bukannya orang yang ikutnya bertambah sedikit, bertambah bubar, tapi bertambah-tambah. Apalagi di Jepang. Tadi Ibu Susi mengatakan ya dalam waktu singkat konsumen Jepang itu yang sangat menyedihkan Bapak Ibu di Indonesia ini, karena Indonesia ini paling percaya ke hoak ya, paling percaya ini. Jadi akhirnya wah itu bohong nih Pak Nasir. Jadi saya bilang wah saya percuma aja saya sampai sebegini ini masih dibilang orang pembohong, di samping orang penipu gitu loh. Ya karena menurut saya ya itulah ini ya. Jadi produk kemasan kapsul teknologi buku tadi sudah saya sampaikan. Nah kemudian berikutnya ini saya mungkin lanjut ke sini Bapak Ibu. Orang selalu menanyakan, Pak Nasir, bagaimana cara mengkonsumsinya? Nah, ini cara konsumsinya ini harus bertanya masing-masing orang. Ya, walaupun secara normal mengkonsumsi putir plasenta ini, ya, pada saat pertama, ya, kita harus kalau ya putir plasenta ini akan jelas, akan terasa khasiatnya, Bapak Ibu harus mengkonsumsinya rutin. Ya, karena ada juga Bu Susi, orang makannya pagi, siang, besok 3 hari nggak makan lagi. Kemudian hari keempat makan lagi, gimana tendangannya terasa. Jadi tendangannya itu harus terus-menerus, continue saya bilang. Ya, jadi kemudian orang bertanya juga ke saya, Pak Nasir, aturannya untuk bulan pertama makan putir plasenta itu 2 pagi, 2 sore. Kemudian setelah 1 bulan, 1 pagi, 1 sore. Itu orang normal, Bapak Ibu. Maksudnya orang yang menjaga. Tapi kalau kita yang sakit, ya, atau kita sudah ada komorbid, nggak cukup, Bu. Saya kalau hal-hal yang berkaitan dengan ini, Bu Susi, saya makan 3, Bapak. Apalagi kena COVID, apalagi yang lain. Saya dengar kemarin, Bu, ya, yang kemarin presentasi kita internasional itu, testimoni internasional, kalau nggak salah dari Cina, dia makan 4 pagi, 4 siang, 4 malam. Ya, dia 12 butir setiap hari. Jadi Bapak Ibu, menurut hasil yang saya peroleh dan bukan hasil diri sendiri maupun selalu melakukan ya koordinasi dengan orang lain, kalau di dalam tubuh kita ya, karena ini kan adalah suplemen ya, tidak ada menurut saya sendiri, saya sudah hampir 1 tahun mengkonsumsi, tidak pernah ada efek samping kepada saya. Ya, nggak mungkin lah saya berbohong Bapak Ibu, nggak ada efek samping. Jadi oleh sebab itu yang berkaitan dengan dosisnya, saya merasakan kalau fisik saya membutuhkan lebih tenaga, saya naikkan, nggak ada masalah itu. Ya, saya naikkan 3, nggak sakit perut atau tidak muntah-muntah atau tidak segala macam, malah kalau kepada Pak Imam kita semuanya yang kita lakukan itu ya bukan efeknya efek ke samping, jadi malah efeknya ke depan gitu kata Pak Imam. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu mengenai masalah cara mengkonsumsi dan dosis ini, ini kalau menurut saya itu berdasarkan hal-hal yang berkaitan. Tapi kalau normalnya itu tadi, kalau tidak normal kita ada penyakit ya, mungkin seperti saya diabetes, mungkin ada prostat atau jantung, harus punya konsumsi dosis lebih tinggi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu tentang dosis ini mungkin kita perdalam. Jadi karena kapsul adalah suplemen kategori makanan, jadi tidak akan efek samping. Nah ini saya sedikit mengemukakan tadi yang saya kemukakan Bapak. Ini Pak Suryono 89 ini. Ya, jadi saya sengaja ini motivator saya, sehingga saya berusaha. Wah kalau 89 wah sempat lah saya nih naik mobil nyetir sendiri melewati jembatan Selat Sunda. Kemudian saya bisa Bandung-Jakarta, karena saya tinggal di Bandung, Bapak Ibu. Saya nanti Bandung-Jakarta kalau usia 89 ini sudah 9 menit, Bapak Ibu. Jadi naik kereta api, bukan kereta api yang sekarang yang belum ini, nanti kereta apinya itu cuma 9 menit Bandung-Jakarta. Nah, mudah-mudahan saya bisa 89 tahun berapa itu ya, presiden berapa kali itu. Jadi sudah pemilihan presiden ke berapa, 7 kali presiden. Ya, mudah-mudahan. Jadi walaupun kita jangan bercerita tentang umur ya, umur kita nih bukan kita yang megang, Allah yang megang. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu adalah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya menjadi catatan minimal Bapak Ibu ya, apalagi yang baru-baru ya, yang baru nyoba-nyoba,
coba dulu lah. Jadi kalau artinya menyoba, pertama kalau belum menyoba putirnya atau menyoba kapsulnya, nyoba aja ikut ini. Ya, kemudian mulai tanya. Saya juga begitu dulu, Bapak Ibu. Saya datangi, ada senior saya, mantan Kapolda Jogja, Pak itu Dadang Sutrisno. Saya datangi ke rumahnya karena beliau, mohon maaf ini itu Pak Joko Kristiono kalau nggak salah yang mana ke dia, Pak Dadang itu. Saya datangi Pak Joko, datang ke rumah beliau. Saya tanyain, wah beliau prostatnya sudah inilah ya, sudah parah dan bahkan sudah berobat kemana-mana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya sedih. Oleh sebab itu selama ini saya merasa tidak tertipu oleh Bu Susi, apalagi oleh Pak Imam, oleh bapak-bapak yang lain. Malah saya menyesal kenapa nggak dari dulu, Ibu. Kalau saya dari dulu mengetahui ini, mungkin saya lebih lagi. Demikian juga istri saya, keluarga saya, saudara saya juga sudah mengonsumsi. Walaupun di antaranya tadi yang COVID itu, saya kirimi Bapak Ibu, alhamdulillah 3 hari, 5 hari sudah selesai. Tapi karena ada yang ogah-ogahan, ya bukan kita mengatakan umur di tangan kita, tapi umur tangan luar. Jadi korban saya, keluarga saya 27 orang itu 4 yang sudah mendului. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kita Bapak Ibu ke depan tetap bertemu ya, sharing, menjadi sahabat, tari silaturahim kita tetap terhubung. Demikian Ibu Susi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 2 jempol untuk Pak Nazar. Sungguh sangat luar biasa apa yang dipresentasikan saat ini. Dan saya lihat di sini Insinyur Cahyo Widiarto tertawa-tawa karena saya percaya penuh kok dengan beliau. Begitu. Jadi Bapak, Ibu tentu saja yang hadir di sini sungguhlah sangat istimewa karena Bapak Ibu bisa istilahnya mendengarkan sendiri bahwa kami semua tidak akan menipu karena kami semua sayang kepada Bapak Ibu, sehingga jika menginginkan sehat di hari tua seperti kita ini, jangan terlambat. Maka kalau kurang jelas lagi, Bapak bisa menghubungi siapa yang mengundang Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak makanlah putir gitu ya. Ya, siap. Makanlah putir. Nah, yang kedua, silahkan Bapak Ibu bisa hadir setiap hari Selasa pagi di forum silaturahmi tim Susi Suryono ini. Jadi kami tidak akan segan-segan untuk berbagi apa yang diinginkan Bapak Ibu semua. Nah, tentu saja yang seperti dikatakan Pak Nasir tadi bahwa ternyata tidak terlambat. Kalau Pak Nasir sudah 5 tahun yang lalu bergabung, saya kira sekarang seperti usia 35 lagi. Bahkan keliling Indonesia kita jabanin, katanya demikian. Tuh Pak ya. Nah, dulu juga sudah ogah-ogahan, sekarang kami lihat pun tambah cerah semua dan juga tidak seperti dulu, tidak loyo lagi ya Pak ya. Saya melihat begitu sungguh senang dan semuanya di sini juga saya lihat sehat terus Bu. Sehat terus. Seperti juga Pak Cahyo. Nah, ini kapan juga Pak Cahyo? Ya, nanti ini dulu dari Kepala BPN dari Jakarta Barat. Nah, tentu saja dan sampai di BPN RI. Bisa Bapak, bisa sekali waktu juga bergabung dengan kami yang selalu setiap Selasa mengikuti. Terima kasih Pak Cahyo. Dan jangan ragu-ragu Pak Cahyo, ayo kita mengisi kesibukan-kesibukan di hari tua ini dengan mengajak semua sehat. Katanya Pak Imam tidak ada efek samping Pak. Iya. Adanya efek depan. Saya selalu mengatakan Bapak bahwa Pak, kalau Bapak minum, mohon dapat kiranya Ibu juga diberikan. Ya. Itu. Jadi jangan Bapak saja. Jadi yang cakep jangan Bapak saja. Tapi saya mengatakan kepada ibu-ibu, Ibu kalau minum, Bapak nggak minum nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Itulah dia. Jadi inilah yang berbagi kita di hari Selasa malam ini, hari kemerdekaan. Jadi marilah kita juga 2 topik yang sangat bagus sekali. Bekerjalah kita secara profesional seperti apa yang dikatakan oleh Pak Imam tadi, sehingga kami bisa mendukung tim 37 Indonesia, tim elit, tim Supreme Pegasus 81 Ring, Pak Hasim. Dan supaya Indonesia menjadi nomor 1 terus, marilah kita bersama-sama mendukung. Tidak usah ragu-ragu lagi bahwa semua yang dikatakan oleh Pak Nasir, orang Indonesia ini minum aja, tapi ternyata tidak pernah, kalau itu dari dokter ya sudah diminum aja, padahal juga nggak tahu isinya.
Tetapi kenapa Putri ini yang malah awet muda, sehat, dan sebagainya, nggak percaya. Nah, jadi mulailah kita tangguh dan untuk lebih lebih bisa menghargai apa yang kita minum supaya kita kembali sehat dan tidak merepotkan atau membebani anak cucu Anak kita. cucu. Betul. Nah, anak cucu kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, saya juga sekali lagi terima kasih. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf kepada para peserta yang malam ini tidak bisa join karena kapasitas sudah 100. Jadi tadi banyak sekali yang mental, permohonan maaf kepada semua peserta. Namun demikian, mudah-mudahan Selasa yang akan datang, Bapak Ibu segera join tepat waktu, sehingga kami sendiri bisa mengantisipasi dan lebih banyak akan kami tambah kuotanya. Demikian, sekali lagi terima kasih Bapak Imam, terima kasih Pak Nasir, terima kasih para tamu semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa. Merdeka. Merdeka, Pak. Terima kasih. Merdeka dari penyakit. Pak Imam, Pak Nasir. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa besok Salam sehat. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih. Bu Susi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Neni. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Hernanto. Terima kasih, Susi. Terima kasih, sampai jumpa. Langsung kita tutup.